Tamara kaget dan histeris. Di pernyataannya, saat diinterview oleh wartawan, Tamara mencoba membangunkan Dante dengan memukul dan menggigit si Dante. Tamara nggak menyangka nih hal ini bisa terjadi kepada Dante. No problem. All units nearby. 7-0 receiving a 34 with a weapon. Halo semuanya, kali ini gue mau bahas kasus yang lagi viral di bulan Februari lalu. Kasus seorang anak yang bernama Dante meninggal karena tenggelam di kolam renang. Bareng gue Eman, kita bahas kasus ini. Keep on coretan fakta. Kasus ini bermula dari beredar video CCTV kolam renang dan ramainya nama Tamara Tiasmara di sosial media. Dan ternyata anak laki-laki yang ada di CCTV tersebut adalah anaknya Tamara Tiasmara. Tamara Tiasmara saat ini berusia 29 tahun. Adalah seorang aktris yang sering bermain film dan juga serial TV. Tamara memulai karirnya pada saat dia berusia 13 tahun. Film pertamanya adalah Hantu Ambulan yang dirilis pada tahun 2008 lalu. Banyak juga nih yang gak familiar dengan Tamara, termasuk gue, meskipun dia sering main film dan juga FTV juga. Tamara ini bukan pemeran utama, dia lebih sering menjadi pemain tambahan atau biasanya disebut figuran. Tapi banyak juga kok film dan FTV yang dibintangi oleh Tamara ini. 2017 lalu, Tamara menikah dengan Angger Dimas, seorang DJ dan produser musik. Dari pernikahan mereka, lahir seorang putra bernama Raden Adante Khalif Pramudityo atau dikenal dengan Dante. Setelah Dante lahir, Tamara mulai vakum dari dunia entertain. Karena Tamara ingin fokus menjadi seorang ibu, di tahun 2021, Tamara dan Angger berpisah. Hak asuh Dante ternyata jatuh nih di Tamara. Setelah perceraian, Tamara kembali ke dunia entertain. Sabtu 27 Januari 2024, Tamara janji akan mengajak Dante berenang setelah Tamara selesai syuting. Tapi Dante nggak sabar untuk berenang. Akhirnya, Tamara mengantar Dante ke rumah si Yuda. Yuda Arfandi ini adalah pacarnya si Tamara. Udah sering juga berenang bareng si Yuda. Karena lokasi syuting dan kolam Taman Tirta Mas ini nggak jauh. Sekitar 10-15 menit. Tamara akan menyusul ke kolam renang setelah selesai syuting. Sekitar jam 5 sore, Tamara udah selesai syuting dan langsung menuju ke kolam renang. Tapi pas lagi di jalan, Tamara dihubungi oleh si Yuda kalau Dante udah pingsan di kolam renang. Dante dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Akhirnya, Tamara langsung ke arah rumah sakit tersebut. Saat sampai di rumah sakit, Tamara melihat Dante sudah di ruang IGD, badannya membiru. Dan Dante udah dinyatakan meninggal jam 6 sore. Tamara kaget dan histeris. Di pernyataannya, saat diinterview oleh wartawan, Tamara mencoba membangunkan Dante dengan memukul dan menggigit si Dante. Tamara nggak menyangka nih hal ini bisa terjadi kepada Dante. Gimana bisa tenggelam ya? Padahal kan si Dante bisa berenang. Dan bahkan Dante ikut les berenang dari dia waktu kecil. Nggak sampai di situ aja, Tamara memindahkan Dante ke rumah sakit yang lebih besar. Tapi rumah sakit itu juga menyatakan kalau si Dante meninggal dunia. Setelah diperiksa lebih lanjut, air yang di dalam paru-paru Dante sudah kosong karena di dalam kolam renang Dante sempat batuk dan muntah-muntah. Dan juga ketika Dante pingsan, Dante mendapatkan pertolongan pertama nih oleh salah satu pengunjung di kolam renang tersebut. Ternyata adalah seorang dokter. Keesokan harinya jam 8 pagi, Dante dimandikan di gudang peluru selatan Blok M dan dikuburkan di Jeruk Purut. Setelah dikuburkan, 28 Januari 2024, Tamara menggelar tahlilan bersama di rumahnya. Namun yang anehnya, Yuda nggak hadir nih di acara ini. Aneh juga ya kenapa si Yuda nggak datang. Padahal dia pacarnya Tamara, dan dia adalah orang terakhir yang bersama si Dante. Dan lebih anehnya lagi, Yuda sempat berganti-ganti nama di Instagramnya dan menghapus foto-fotonya dan akhirnya menghapus akun Instagramnya. Polsek Durensawit menerima laporan apakah kejadian ini murni kecelakaan atau memang pembunuhan. Dan akhirnya polisi mengolah TKP awal nih, meminta keterangan dari para saksi. Polisi juga menganalisa CCTV kolam renang tersebut. Di dalam CCTV tersebut,
terlihat Dante berenang bersama Yuda di kolam yang sedalam 1,5 meter. Polisi meminta kepada Tamara untuk melakukan otopsi. Awalnya sih Tamara menolak karena Tamara nggak tega dan meminta waktu 7 hari kepada kepolisian. 7 hari setelah dikuburkannya Dante, tepatnya tanggal 5 Februari 2024, Tamara datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dan Tamara memberikan izin kepada kepolisian untuk melakukan ekshumasi. Ekshumasi adalah penggalian mayat atau pembongkaran kubur yang dilakukan demi keadilan oleh yang berwenang dan berkepentingan. Yang selanjutnya mayat tersebut diperiksa secara ilmu kedokteran forensik. Keesokan harinya, 6 Februari 2024, polisi melakukan pembongkaran kuburan Dante dan jenazah Dante yang dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Setelah pengumpulan beberapa bukti berupa rekaman CCTV dan hasil otopsi, polisi menetapkan Yuda, pacarnya Tamara, sebagai tersangka dalam kasus ini. Yuda ditangkap di kosannya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dalam jumpa pers, Kombes Wira Satya Putranto menyatakan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka untuk melakukan latihan pernapasan terjadi di sekitar jam 5 sampai jam setengah 6 sore. Mereka berenang di kedalaman 1,5 meter dan mereka sudah berenang selama 2,5 jam. Saat di pinggir kolam, Yuda mulai tengok kanan kiri nih dan mendekati Dante. Yuda membenamkan kepala Dante sebanyak 12 kali dengan durasi yang berbeda, yaitu 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir yang paling parah selama 54 detik. Setiap Dante ke pinggir kolam, Yuda selalu menarik badan Dante nih, atau kakinya si Dante. Gue nggak kebayang sih, si Dante tuh takut apa pada saat itu. Apalagi Yuda juga punya anak perempuan, masa bisa tega-teganya melakukan hal seperti itu? Dan lebih parahnya lagi, Dante ini adalah anak pacarnya. Setelah itu, Dante dinaikkan ke atas kolam. Saat itu, Dante batuk-batuk dan juga muntah-muntah. Nggak lama setelah Dante pingsan, Dante sempat diberikan pertolongan pertama oleh salah satu pengunjung kolam renang tersebut yang ternyata merupakan seorang dokter. Karena Dante tidak merespon, akhirnya Dante dilarikan ke rumah sakit. Jumpa pers itu juga, dokter forensik Farah Primadani menyatakan saat dilakukan ekshumasi, jenazah Dante sudah mengalami pembusukan karena sudah dimakamkan sekitar 10 hari. Beberapa kulit di daerah leher, dada tampak menghilang karena pembusukan, dan organ tubuh lainnya sudah melunak dan mencair. Tapi kami tidak menemukan tulang yang retak, patah, atau pendarahan. Karena kondisi jenazah Dante yang sudah membusuk, Dokter Farah mengambil organ sumsum tulang dari tulang pahanya. Di situ Dokter Farah menemukan adanya tumbuhan air. Dan kesimpulan dari otopsi ini, Dante meninggal dunia akibat ditenggelamkan atau bagian pernafasannya kemasukan air. Dalam kasus ini, Yuda terjerat tindak pidana pasal berlapis, yaitu pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP, dan atau 338 KUHP, dan atau 359 KUHP dengan ancaman hingga 20 tahun di penjara. Senasib dengan Dante, ada juga anak batita berinisial SRH yang berumur 2 tahun. Di Surabaya meninggal dunia setelah dititipkan sang ibu ke pacarnya yang bernama Rizky. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Februari 2024 lalu. SRH dititipkan kepada Rizky karena ibu korban harus kerja. Rizky kesel nih karena SRH mulai nangis, sampai korban buang air besar pun didiamkan aja oleh Rizky. Rizky menjaga SRH sambil main judi online dan dia kalah nih. Rupa-rupanya Rizky merasa terganggu dan akhirnya melampiaskan kekesalannya ke SRH. Rizky mencekik dan membenturkan kepala SRH ke lantai hingga SRH meninggal dunia. Setelah mengalami patah tulang tengkorak bagian belakang
pendarahan pada otak kecil, batang, dan juga otot dinding perut, ditambah lagi ada pembengkakan di darah di jantung. Gue pribadi sih berharap orang-orang macam Yuda dan Rizky ini bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya dan seadil-adilnya, karena mereka berdua tuh segampang itu untuk merampas hak hidup orang lain. Buat kita semua sih kayaknya harus lebih waspada lagi dalam menitipkan anak, karena gue pribadi pun juga gue nggak mau hal ini tuh terjadi lagi. Dan jadi pembelajaran juga nih buat kita, supaya kita tuh nggak mudah percaya sama orang lain, apalagi dalam hal penitipan anak. Kalau kalian ada yang melihat sesuatu yang janggal di lingkungan kalian atau di keluarga kalian sendiri, jangan ragu untuk lapor ke kantor polisi terdekat atau lapor ke KPAI supaya bisa langsung ditindaklanjuti. Dan jangan sampai kasus ini terjadi lagi seperti Yuda dan Rizky yang memakan korban, yaitu anak-anak. Masih banyak banget kekerasan kepada anak-anak, entah itu kekerasan psikis, fisik, bahkan sampai pelecehan seksual kepada anak. Karena sebuah coretan yang kalian coretkan di saat ini akan menjadi fakta di masa depan. Sampai ketemu lagi di coretan fakta selanjutnya. Bye.